Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, teman-teman masukkan datanya yang biasanya melalui Excel dulu ya. Pertama taruh datanya di Excel, kemudian masukin ke SPSS. Open. Nah, ini datanya udah, teman-teman harus periksa datanya dulu udah benar atau belum. Kalau teman-teman ngerasa udah benar, pencet OK. Nah, datanya udah keluar. Kemudian kita pencet Analyze, lalu tekan Regression Linear. Nah, teman-teman letakkan Y pada dependen, dan pada independen masukkan X1 dan X2 di independen. Kemudian tekan OK. Nah, datanya udah keluar nih teman-teman, regresinya. Nah, jadi pada output koefisien determinasi diketahui nilai adjusted R-square yaitu sebesar 0,989, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama sebesar 68,9%. Sementara itu, 1,1%-nya lagi dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam analisis. Kemudian ada output uji F atau simultan. Ini uji F itu ini ya teman-teman, yang dimana model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Ini ya teman-teman. Nah, diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, kemudian ada output uji T. Ini ya teman-teman, output uji T. Yang dimana jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh secara signifikan. Dan jika nilai signifikansinya tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Itu nilai signifikan variabel X1 sebesar 0,036, yaitu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan nilai signifikan variabel X2 berpengaruh variabel X2 sebesar 0,04, yang dimana itu lebih kecil dibandingkan 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian, adapun analisis persamaan regresi berganda itu, nilai konstanta ini sebesar 20,954 menunjukkan bahwa apabila variabel X1 dan X2 bernilai 0. Ini ya teman-teman, bernilai 0. Maka variabel Y diperkirakan sebesar 20,954. Nah, koefisien regresi variabel X1 itu sebesar 2,599 dan bernilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel X1
dengan asumsi variabel X2 adalah tetap, akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 2,599 satuan. Selain itu, nilai signifikannya sebesar 0,036, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Kemudian ada koefisien regresi variabel X2, yang dimana variabel X2 ini sebesar 4,150 dan bernilai positif. Artinya setiap peningkatan satu satuan pada variabel X2 dengan asumsi variabel X1 tetap akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 4,150 satuan. Nilai signifikansinya sebesar 0,004, yaitu lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel X2 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang regresi berganda. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas, yaitu teman-teman masukin data yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian tekan analyze, lalu tekan regression, cari linear, tekan linear, lalu teman-teman masukkan Y ke dependent, X1 dan X2 di independent. Lalu teman-teman tekan save. Nah, pada residuals ini teman-teman centangkan di unstandardized. Teman-teman tekan continue, lalu tekan OK. Nah, ini kita abaikan aja. Nah, di sini keluarlah res1. Jadi yang tadi itu agar res1 itu keluar. Setelah itu teman-teman pergi ke transform dan tekan compute variable. Nah, di target variable ini teman-teman masukkan abs underscore res. Lalu teman-teman pergi ke arithmetic yang ini. Nah, di function and special variables ini teman-teman tekan abs, teman-teman tekan 2 kali ya. Nah, lalu masukkan unstandardized residuals res1 ini ya ke numeric expression. Nah, lalu teman-teman tekan OK. Nah, ini kita abaikan aja. Lalu keluarlah abs res. Nah, hasil dari abs res. Lalu teman-teman pergi ke analyze lagi. Kemudian pergi ke regression, lalu cari linear. Nah, di sini teman-teman tekan reset aja, kita ulang. Masukkan abs res ini ke dependent. Kemudian X1 dan X2 ke independent. Lalu teman-teman tekan OK. Nah, ini hasil dari data uji heteroskedastisitas, yang dimana pada koefisiennya nilai signifikan variabel X1 sebesar min 0,234 ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Dan itu tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian nilai signifikan pada variabel X2 sebesar 0,588,
yang dimana tidak mengalami gejala heterokedastisitas, atau dapat diartikan asumsi uji heterokedastisitas melalui uji Glaser sudah terpenuhi. Jadi ini hasil datanya ya teman-teman, data dari uji heterokedastisitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi, yaitu Durbin-Watson. Yang pertama-tama teman-teman masukkan data yang sebelumnya tadi, kemudian teman-teman pergi ke analyze, lalu ke regression, pergi ke linear. Nah, teman-teman masukkan yang data ini di Y, masukkan ke dependen, dan X1, X2 masukkan ke independen. Kemudian teman-teman tekan statistik. Nah, pada statistik ini teman-teman hanya mencekliskan Durbin-Watson. Hanya Durbin-Watson saja yang teman-teman cekliskan, lalu tekan continue. Kemudian teman-teman tekan OK. Nah, hasilnya sudah keluar. Hasil dari regresi tadi sudah keluar. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan, di sini cukup yang bagian Durbin-Watson ini. Nah, jadi dari hasil uji Durbin-Watson ini diperoleh nilai sebesar 2,114. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2. Ini kan angka 2 nih teman-teman. Nah, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan itu, salah satu asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Nah, jadi gitu teman-teman. Itulah hasil dari autokorelasi Durbin-Watson. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji multikorelasi. Nah, pada uji multikorelasi ini, teman-teman juga masukkan data yang sebelumnya tadi, lalu teman-teman tekan analyze, lalu regression, pilih linear. Nah, teman-teman masukkan juga yang Y di dependent, X1, X2 di independent. Lalu teman-teman tekan statistik. Nah, di sini teman-teman hanya mencekliskan di collinearity diagnostic. Yang lainnya jangan dicekliskan, hanya collinearity diagnostic saja. Lalu tekan continue. Terakhir tekan OK. Nah, datanya udah keluar nih teman-teman. Nih. Nah, jadi teman-teman lihat di koefisiennya. Jadi pada variabel X1 memiliki nilai toleransi sebesar 0,054 dan V-nya sebesar 18,458. Nah, dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas. Lalu pada variabel X2 memiliki nilai toleransi juga 0,054 dan V yang juga sebesar 18,458, yang dimana dapat disimpulkan bahwa telah terjadi gejala multikolinearitas. Nah, jadi itu hasil dari uji multikorelasi. Nah, jadi gitu teman-teman.